min kalamin nas, ya. Kamakilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya sholat kita ini, ya, tidak boleh ada ucapan dari manusia selain apa? Sholat, selain ucapan bacaan sholat. Apa? Al-amdu dengan sengaja, ya. Berarti kalau tidak sengaja batal tidak? Tidak, ya. Ini syaratnya apa? Al-amdu dengan sengaja, ya. Mungkin, ya, ada orang itu kaget, ya, lagi sholat digawel kucing, ya. Terus bilang apa Pak? Ya, waduh, gitu, kucing, gitu. Ini tidak sengaja batal. Maka apa? Ini tidak batal. Karena memang kaget dia kondisinya. Tapi cukup situ saja Pak. Kucing terus gitu. Kucing jamil-jamil. Terus malah batal, ya. Atau mungkin sakitan, waduh, gitu, ya. Mana terkena apa, gitu, ya. Ini tidak membatalkan, ya. Kemudian, ya, ketika sholat mengucapkan alhamdulillah bersin, ya, mungkin orang itu refleks bersin, ya. Ya. Terus alhamdulillah, ya. Nah ini tidak apa-apa karena memang dia, ya, memang orang ini kan apa refleks, ya. Kemudian, ya, yang mendengarkan jawab tidak usah jawab, ya kamu tidak usah, ya, nanti balas lagi, ya, ya, tidak usah, ya, cukup sekali saja, ya. Ini di sini disebutkan, dahulu memang Mbak, sholat itu diperbolehkan berbicara, sempat diperbolehkan, ya. Sini sebutkan saya Mustafa Buho menyebutkan, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sholat. Kami dahulu mengucapkan salam kepada Nabi dan beliau di sedang sholat. Fayaruddu alaina, dan Nabi menjawab salam kami, ya. Falamma raja'na min indin Najasyi, maka ketika kami sudah pulang dari Najasyi, Najasyi itu raja, ya, gelar raja yang ada di Habasyah, ya. Sekarang apa namanya? Ethiopia. Jadi ini kan umat Islam dulu sholat sama Nabi, ya. Kemudian diberi salam, Nabi menjawab. Kemudian setelah itu ada peristiwa hijrah. Jadi umat Islam itu hijrah berapa kali ke Habasyah? 2 kali. Ini setelah kami pulang dari Ethiopia, salamna alaihi, kami mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaina, Nabi tidak menjawab. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Bersabda setelah salat itu, inna fis sholati, sesungguhnya di dalam salat syughlan, ada kesibukan. Sibuk apa? Khusyuk. Sibuk dengan bacaan, sibuk dengan gerakan yang ada di dalam sholat saja. Tidak boleh ada ucapan lain, tidak boleh ada gerakan yang lain, ya. Kita khusyuk dalam sholat itu. Kesibukan kita apa? Sedang menghadap Allah, ya. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, wa an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala in kunna lanatakallamu fi sholat, dulu kami betul-betul, ya, berbicara di dalam sholat. Wallahu a'lam, tidak sebutkan berbicaranya seperti apa, tapi di dalam sholat mereka berbicara. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi, ya.
satu dengan yang lain itu berbicara, ya. Hatta nazalat, sampai turun surat, sampai turun ayat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat dan sholat wusta, sholat asar, ya. Wa qumu lillahi qanitin, ya, tegakkanlah, ya, karena Allah, qanitin itu dengan penuh ketaatan, kekhusyuan, ya. Kemudian fa'umirna bisukut, kami diperintahkan untuk diam. Jadi tidak boleh berbicara. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Ya. Faqad dalla al-hadisani, dan dua hadis tadi sungguh menunjukkan apa? Alal mar'i min kalami fi shalah, yaitu pelarangan berbicara di dalam sholat. Dalam sholat tidak boleh berbicara. Ya. Kemudian ini yang pertama, ya, tadi ada berapa? 11. Ya. Kemudian yang kedua, wal amalu al kasir, ya, melakukan gerakan banyak. Maksudnya gerakan di luar sholat, bukan gerakan sholat, ya. Ya, ini jadi masalah gerakan ini, ya, nanti ada gerakan di luar sholat itu memang yang dibolehkan, bahkan sunnah, tapi ada juga yang diharamkan, ada yang diperbolehkan, ya. Contoh yang disunahkan, ya, di luar sholat, contoh sedang sholat, ya, softnya kosong, mungkin ada apa, ya, itu batal orang, softnya kosong, ini gimana? Geser. Gerakan ini sunnah karena menyempurnakan soft bagian dari kesempurnaan sholat. Atau yang belakang maju, ya, maka ini boleh gerakan ini, bahkan ini disunahkan, ya. Seperti ini boleh Pak, ya, boleh, ya. Kemudian, ya, yang diharamkan, ya, yang diharamkan bergerak, ya, tanpa ada kebutuhan, ya. Kemudian apa? Sering, ya, sering. Jadi memang tidak ada kebutuhan, ya. Dia banyak sekali gerakannya, ya. Seko apa Pak? Takbir tekan salam, ya, benaknya sarung, padahal sarungnya orang pun, ya. Coba. Atau mungkin, ya, kalau cak nom Pak, bercukur rambutnya apa ya, sekolah salon, takbiratul ihram, ngene wae, ya. Jadi sing diurusi rambutnya orang bacaan sholat ini. Maka ini, ya, nah ini bisa membatalkan sholat. Ini bahkan ini hukumnya apa? Haram, ya, berturut-turut, ya, sering, ya kan, tidak perlu, memang tidak perlu, ya kan, tidak perlu, ya. Contoh lain, ya, takbir, ya, ngutek-ngutek nama iro, ya, seko awal tekan akhirnya ketemu wis toh, ya kan, itu kan sebenarnya tidak mengganggu tuh, dibiarkan saja kan dia nyaman di tempatnya tuh, ya, si mungil itu kan tidak perlu juga kita cari-cari, ya. Inilah, ya. Kemudian apa? Ya, kadang apa? Kuku, ya kan, sholat kok ngungkili kuku terus, ya kan. Maka
Bahkan ini diharamkan, Pak. Ketika tadi apa? Tidak diperlukan. Kemudian apa? Sering, ya kan? Berturut-turut. Terus sampai orang itu sakjane sholat kok golek. Ini artinya sering tuh, ini hati-hati ya. Tapi kalau umpamanya nanti ada yang namanya mubah, boleh ya, gerakan itu boleh kalau memang diperlukan. Gatel perlu betul Pak dikukur? Perlu. Berarti Bang nahan gatel ya kan miring gitu. Nah, ya udah nek wae dikukur ya kukur Pak, ya kan? Secukupnya. Ngukurnya biasa wae rok-rok. Ya kan? Jadi secukupnya itu kan perlu. Garuk-garuk ya garuk-garuk. Ya kan? Nah, ini boleh ya, mubah ya. Kemudian ya, nanti ada yang dimakruhkan ya. Lihat jam nih. Lihat jam ya. Itu tuh. Terus penasaran ya. Sarung ini mami merek apa ya. Ini makruh Pak. Ya enggak diperlukan sebenarnya. Tapi ini kan hanya sesekali nek ngematke terus. Ya, batal ya. Ngematke jam terus rampung-rampung. Ya. Kemudian ya, selanjutnya apa? Ada yang gerakan itu diperbolehkan ya. Ya, diperbolehkan. Kan boleh kan? Contoh boleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah gendong siapa? Cucunya kan? Umamah ya. Bintu Abdul As. Itu istrinya Zainab. Suaminya Zainab. Ya. Nabi gendong kan? Boleh kan? Boleh gendong. Kemudian ketika sujud diletakkan. Nah, maka ini apa? Boleh. Hah? Dibutuhkan Pak. Karena dibutuhkan. Ini anak ini ketika apa? Dilepas nangis atau ganggu orang lain. Ada kebutuhan. Yang tidak boleh itu yang tidak ada kebutuhan. Oh, anak yang ora apa-apa to. Ya ora nangis ora apa malah kusuk salat dhewe digendong. Malah nangis ya. Tapi itu kan mengganggu kekhusyuan kanan kirinya. Ini masalahnya kan Nabi sudah mencontohkan. Nabi mencontohkan ya. Nah, kalau mengganggu itu mungkin mengganggu penglihatan ya, bukan mengganggu gerakan ya. Nah, ini kembali ke orang yang melihat masing-masing. Ya. Kemudian ya, nanti ada kalanya gerakan itu wajib. Mungkin enggak? Ya. Nabi SAW pernah beri contoh. Nabi itu melepas sandal. Sandalnya ada apanya? Ada najisnya ya. Sedang sholat, Nabi itu melepas sandal. Sahabat lepas sandal semua. Maka ya, waktu itu kenapa? Ternyata Nabi diberi kabar oleh Jibril sandalnya ada najis. Mungkin bisa jadi Pak. Kita sedang sholat, ya kan? Sedang sholat, ya, pakai sajadah. Takbir Allahu Akbar. Eling Pak, oh iya mau sajadahku itu kena kompol. Sinten Pak? Putuku. Ya. Akhirnya apa? Gerakannya apa? Menyingkirkan sajadah. Karena apa? Tempat ini ketika digunakan, nah kita sudah belajar dulu ya, harus bersih dari najis itu badan, pakaian dan tempat. Maka ini apa? Boleh? Ya. Bahkan ini wajib karena tidak ada najis itu syarat sahnya sholat. Kan? Tidak boleh najis itu ya, dalam sholat. Ya. Kemudian Pak, ya, ada syariat namanya perang, ya,
sholat khauf itu ya. Kita boleh sambil berjalan, ya, sambil berkendaraan. Itu berapa kali gerakannya itu? Ya, karena memang dibutuhkan sedang sholat tidak boleh ditinggalkan. Maka ketika dalam kondisi perang pun tetap dalam kondisi sholat. Akhirnya kemana-mana itu kan kira-kira orang dalam perang itu, kecuali yang sholat yang masih ada jarak itu ya, itu beda lagi. Dalam sedang berkecamuk waktunya sholat, itu gerakannya berapa itu? Muter-muter itu menghadap kiblat terus. Ya. Kemudian Nabi juga pernah memerintahkan kita, ya, uktul aswadain, ya, untuk membunuh 2 binatang hitam itu ya, ular sama kalajengking. Ketika sholat, kira-kira kita disuruh membunuh ular, ikut dipidak apa boleh alat? Dipidak, dicokot. Berarti kan kita mencari alatnya seadanya ya, kira-kira bergeraknya itu. Maka, kemudian dipukulkan enggak? Apa dicutek? Membunuh itu? Dipukul, Pak. Ini gerakan itu boleh ketika memang diperlukan. Yang enggak boleh itu tidak diperlukan. Ya, enggak ada kepentingan apa-apa. Ya, ketika ada nyamuk, boleh enggak? Ya. Sudah Pak, gini aja, jangan di ya, malah belum nempel wis di nggak usah ya. Kalau udah nempel udah ya digusah aja kan, nggak perlu di apa namanya itu pukul Pak. Tenang pipine koncone dia ditabuk anda ya. Ini artinya boleh melakukan itu ketika memang diperlukan ya, seperlunya ya, dan tidak berlebihan ya. Kalau memang harus berlebihan, kalau memang perlu silahkan ya, tapi harus jujur lagi kepada diri kita ya, sebenarnya ini perlu apa enggak? Ya, oh iya betul, HP berdering Mbak ya, kadang sering itu saya dengar itu berdering dijarke Mbak, padahal ringtone gitu enak juga dangdut. Bahkan ya, ketika itu ringtone-nya itu nyanyian, wajib itu. Karena apa? Mengganggu orang sholat, mengganggu kehusuan. Meskipun di bawah kita turun ya, ada polanya ya, buka lah. Ya, buka aja polanya, matikan. Jangan lihat WA. Kalau si WA. Sudah. Ya. Artinya apa? Kita ambil matikan. Nah, kalau ini penting sebenarnya. Karena beberapa kali saya dengar imam itu mengingatkan ya. Jadi bukan sekedar sekarang itu mengingatkan, soft saja. Tolong HP-nya karena itu yang mengganggu Pak. HP itu mengganggu. Ya, ya di silent ya. Kalau bisa bahkan getarannya pun dimatikan. Karena getaran itu masih terdengar Pak. Kalau itu software nempel kita nang iki kerasa Pak. Pas sujud ya. Itu mereka perlu, cuma udah matikan sebenarnya ya. Getarannya, suaranya ya. Kalau bisa tidak usah dibawa ya. Kecuali memang diperlukan ya. Ringtone sampai ringtone tilawah pun kan kalau sedang sholat mengganggu tuh Pak ya, apalagi nyanyian ya. Nah, ini gerakannya wal hadasu ya, saja yang ketiga yaitu hadas. Jelas ya, nanti kita jelaskan dulu. Hadas itu membatalkan wudu ya. Maka yang membatalkan wudu juga yang membatalkan sholat ya. Mungkin ya, dalam sholat ya, mohon maaf keluar angin gitu ya. Tapi jangan sampai, karena memang ada was-was kadang ya, disebutkan dalam hadis itu ya. Idza kana ahadukum fi sholat ya, apabila kalian sedang sholat ya, fawajada harakatan fi duburihi, ada seperti gerakan di duburnya ya, ahdasa aulam yuhdis ya.
hadas atau tidak. Kadang kan ada tuh Pak, ya, ini untuk orang ya, bener. Kok koyone mau titik gitu? Nah, ini batal atau tidak, hadas atau tidak? Fa'ashkala alaihi, ada keraguan di sana, ya. Fala yansorif, maka apa? Jangan batalkan sholat, jangan berpaling. Hatta yasma' sautan au yajida rihan, sampai kamu pasti dengar yang namanya suara atau ada bau. Ya, ini bagi orang yang ragu. Kan memang setan memberikan was-was. Ini tadi kok koyone ada ya, keluar dikit, batal enggak ya? Yakin tidak. Ketika ragu, tapi kalau yakin Pak, kentut, belum mampu ya. Nah itu nggak bisa. Kalau kita sudah yakin ya sudah. Ya. Kalau ini yang namanya ragu, apakah ada kentut atau tidak tadi? Kok koyone sidik. Nah, makanya apa? Nah, ini tidak batal ya. Kemudian selanjutnya ya, wahdusun najasah, ada atau muncul najis, adanya najis ya, di mana tadi? Di badan, pakaian dan tempat ya. Kalau tempat sama pakaian masih bisa kita usahakan. Kalau di badan nggak bisa. Kalau tadi kan kalau di sajadah bisa kita singkirkan ya, atau di pakaian bisa kita lepas sedang sholat ya, lepas kemudian lepas, udah boleh lepas baju sedang sholat, boleh asalkan auratnya tertutup ya. Nah, sarungku mau kena najis dilepas ya, ono katoke nggak masalah. Lalu orang katoke bahaya, malah batal kabeh sholatnya ya. Nah ini Pak, ini jadi kalau memang nggak mungkin dilepas ya sudah batalkan sholatnya ya. Karena memang ada najis ya. Kemudian selanjutnya wangkisyaful aurat ya, auratnya tersingkap ya. Auratnya tersingkap ya, salah satu syarat sah sholat itu tertutup aurat. Namun ya, ketika ini tidak disengaja tertiup angin ya, atau mungkin anaknya main-main dibuka, maka apa? Segera ditutup ya. Kalau tersingkap kok dibiarkan, batal ya. Kalau tersingkap tidak sengaja kena angin atau kena sesuatu hal, segera ditutup, maka apa? Sholatnya diteruskan. Tetapi ketika dibiarkan, batal. Ini yang sering terjadi Pak ya, bapak-bapak atau mas-mas itu biasanya nek sholat pas sujud itu kelambinya buri gitu Pak ya, kan ada kan ya, iya itu berapa kali saya lihat itu di mana, di tempat itu, di beberapa masjid itu nah, sholat ya, pas sujud katoen lorot di ketok sidik bokong ini ya, ini jelas batal kalau iya kan, loh saya tidak sengaja. Tapi coba nek kowe ngerti yo memang iso ditutup, angel nutup itu. Iya kan? Karena apa? Memang pakaiannya rodok ketat kan coba. Maka ini harus hati-hati ya. Maka pentingnya sholat itu ya perlu pakaian yang baik ya, pakaian untuk sholat yang jelas longgar ya, ketat ya, pokoknya bermelu apa kan? Sing angkat-angkat berat ya, gym ya, yang masjid gua sing ketat. Nah, ini bahaya ya, ini bisa tersingkat ya. Kemudian selanjutnya tahyirun niyah. Tahyirun niyah, mengubah niat
an yanwi al khuruj minas sholat. Ya, dia sudah niat. Ya. Imamnya sulit banget. Ya kan? Bagi dia mungkin kelamaan tak batal ya. Imamnya baca apa? Alif lam mim dalikal kitab la raiba fih. Oh, alamat suwe ini. Akhirnya kok tak batal ya? Ternyata apa? Dalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Allahu akbar. Oh, situ. Akhirnya orang situ batal ke? Pripun ngeten Pak? Salate batal. Karena wis niat Mbak Arab batal ke salat. Dikira imame macane suwe jebule ora mung 3 ayat. Kalau sudah niat seperti ini, maka apa? Salatnya batal karena sudah niat untuk membatalkan. Ya. Jelas Pak ya? Atau di sini ada mengatakan tahyirun niat itu artinya berubah niatnya, berubah nih niat, ya. Sholat asar jadi sholat duhur, ya. Nah ini, oh ya aku belum sholat duhur ya. Akhirnya pas sholat asar, terus tak ganti sholat duhur, tidak boleh. Atau sholat sunnah, ya, tidak boleh ganti nih niat. Kecuali nanti ada namanya sholat mutlak. Kalau sholat mutlak boleh, ya, diganti sholat yang sudah ditentukan sholatnya, kemudian ada sholat mutlak, itu boleh, ya. Sudah nanti ada. Sholat itu ada sholat namanya sholat mutlak, ada muayyan. Sholat mutlak itu ya hanya pengen sholat, tidak ada namanya Pak. Boleh nggak? Boleh. Tidak ada apa-apa. Itu pengen sholat. Sholat apa? Ya, pokoknya pengen sholat. Sholat sunnah 2 rakaat. Itu namanya sholat mutlak. Ada namanya sholat muayyan. Sholat muayyan itu sholat yang sudah ada namanya. Tahiyatul masjid. Kemudian sholat apa lagi? Duha, ya kan? Contoh, ya, dia sholat apa? Sholat muayyan, ya. Contoh, udah, saya pengen sholat ya, tidak ada namanya. Oh iya, aku urung duha. Di tengah sholat, guys, iki tak niati sholat duha, itu tidak boleh merubah niat, tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, sholat muayyan kepada sholat muayyan. Sholat yang sudah ada namanya pindah ke sholat ada namanya juga tidak boleh. Ya. Contohnya apa? Nah, ini sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Malam itu sholat tahajud. Oh ya. Tak witir wae koyone wis arep azan, ya toh, tak ganti witir, tidak boleh karena niatnya sudah tadi apa? Sholat tahajud, ya. Itu orang mau merubah niat rakaatnya bareng berubah, ya. Kemudian sholat muayyan ke sholat mutlak maka boleh, ya. Sholat muayyan itu sudah ditentukan, kemudian sholat mutlak itu kalau ini boleh. Apa contohnya? Sholat yang sudah ditentukan kemudian tidak jadi, kemudian dia sholat mutlak, ya. Contoh mungkin duha, ya. Dia sudah duha tadi, ya, pagi-pagi itu, ya. Karena memang biasanya jam istirahat dia duha. Nah, delalai pas iki dia sudah duha tadi di awal. Nah, kemudian pas istirahat kira-kira jam 10 itu dia niat duha. Oh iya, aku mau wes duha. Tak sholat sunnah mutlak wae.
Ini boleh pindah niat dari muayyan ke mutlak. Meskipun sholat dua lagi sebenarnya kan tidak apa-apa toh. Sebenarnya tidak apa-apa. Oke. Ini tahayyuru ani ya, atau tahyirun niat ya. Merubah niat. Jadi maknanya dari merubah niat itu ya Pak, membatalkan niat untuk membatalkan sholat. Ya. Kemudian wastidbarul kiblah ya, berpaling dari kiblat, membelakangi kiblat ya. Kalau yang menghadap membelakangi itu apa? Ini Pak, yang jadi patokan adalah badan kita ya. Kalau noleh saja itu belum membatalkan, meskipun itu ada larangan. Boleh sholat itu tolak-tolak ya. Tapi kalau diperlukan boleh enggak? Boleh ya. Memang diperlukan. Apa kira-kira diperlukan itu? Diperlukan, mungkin ada bahaya ya. Tadi kan ada ulang tadi tekan di melone ya. Ya, jangan sampai mendekat. Ya. Oh iya, Nabi dulu pernah Pak. Ya, saya ingat ya, ada hadis Nabi ini ya, Nabi waktu itu sholat subuh. Nabi menghadap ke gunung karena di sana itu ada mata-mata kalau tidak salah. Orang ditugasi untuk mengawasi pergerakan musuh. Nabi melihat itu. Ya. Tujuannya apa? Kalau dia datang akan membawa kabar, maka ini mungkin sholatnya bisa dicepatkan karena musuh dan datang. Diperlukan. Ya. Tapi menoleh ya, orang perlu ya, nah itu tidak boleh. Ya, lihat jam, apalagi lihat ke atas itu larangannya keras sekali. Ya. Namanya iltifat ya. Ikhtilas yahtalifu syaitan. Kalau saya dalil ya, itu adalah apa? Curian setan. Ya. Jadi setan itu mencuri pandangan sehingga orang itu apa? Tidak khusyuk dalam sholat. Orang kalau tengok itu apa khusyuk sholat? Tidak khusyuk, kepo, kan ngerti kono, pengerti kene itu. Ini lagi, waduh kono gitu. Nah ini tidak boleh ya. Nah, kemudian sekarang yang menghadap kiblat ini ya tidak boleh sampai ini Pak. Ya, apalagi sampai kecuali memang ya orang itu salah kiblat maka boleh. Ya, mungkin orang datang ya pergi safar kemana di hotel dia tidak ngerti kiblatnya. Tapi sekarang rata-rata sudah ada arah kiblat ya. Mungkin Pak, siapa tahu kiblatnya ke sana, dia sholat menghadap ke sana. Ya. Ternyata apa? Ada kawan ngabari kiblatnya ke sana. Ya, dia berbalik. Nah ini boleh. Ya. Kemudian wal aklu wasyurbu, makan dan minum. Pernah lihat orang sholat makan dan minum Pak? Ya betul ya, mungkin itu ya apa itu yang masih nyangkut apa namanya selilit ya. Bahasa Indonesianya apa selilit ya? Selilit. Masya Allah ya. Makanan yang masih nyangkut di sela-sela gigi. Bahasa Jawanya apa? Selilit. Ya. Selilitan ya. Maka itu mungkin ya. Maka itu pentingnya ya. Laula an asyqa ala ummati itu ya. Untuk apa? Diperintahkan untuk siwak, menggosok gigi ya. Ini pentingnya supaya apa? Sholat itu ya tidak ada yang itu nyangkut tadi. Kalau ternyata Pak nemu kemudian bagaimana Pak? Kan kita tidak ngerti kalau sholat. Nemu ya udah ditahan Pak. Ya disimpan sebelah mana gitu ya. Atau ya kalau enggak diambil. Boleh kan? Ngambil ya, diambil. Terus di mana? Jangan ke karpet. ke saku. Boleh ya. Kemudian minum itu apa?
Nggak boleh juga ini sepaket makan minum itu. Kalau nelan ludah boleh Pak? Boleh, tapi harus dikumpulkan. Kalau dikumpulkan ya nggak boleh ya. Nauzubillah. Wal kohkohatu itu nangis. Nangis itu boleh. Ya. Kok mohon maaf kohkohatu itu tertawa. Ya, mohon maaf. Yang boleh itu nangis. Mohon maaf ya. Kohkohatu itu apa? Tertawa. Sholat tertawa. Mungkin ya. Kelingan opo mau nangguan. Lucu banget. Kelingan pas sholat. Kalau mesem boleh? Kalau mesem boleh. Ya, artinya apa? Tidak membatalkan, mohon maaf ya. Tidak membatalkan. Tapi kalau sampai tertawa, ya, BKWK itu, ya, terbahak-bahak maka batal. Mungkin lihat ada anak kecil kan lewat lucu, ya, sampai keluar suara tertawa. Kalau nangis tidak apa? Ya. Kemudian waridatu riddah. Apa itu? Murtad. Sedang sholat, ya, murtad. Mungkin tidak bisa jadi. Mungkin dia ragu dengan keimanannya. Masa sih? Naudzubillah, Pak. Dan keyakinan dia ragu dengan keimanannya, tidak yakin dengan agamanya. Ya, itu bisa membatalkan. Ya, ini agama ini tidak benar kan? Nah itu naudzubillah, Pak. Orang dalam sholat pun bisa. Ini tidak sekedar batal sholatnya, tapi batal batal Islamnya. Ya. Maka harus hati-hati. Mau penting juga perlu juga kita mempelajari apa? Pembatal keislaman. Kalau yang membatalkan sholat kita tahu Pak, yang membatalkan keislaman itu ada lebih penting ya. Nah, perlu juga kadang kita belajar apa saja yang membatalkan keislaman. Kadang orang tidak sadar imannya sudah batal. Itu bahaya Pak ya. Semoga ya Allah menjaga ya. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya mau saya ini mau tak lanjutkan. Ya, 3 menit. Kemudian ya ini saya membaca lagi Pak. Mohon maaf. Dulu ada pertanyaan sholatnya wanita. Mohon maaf kesalahan saya. Ini ternyata Pak tidak maju sedikit, tapi apa? Sejajar dulu. Dari asar yang ada beberapa dalil yang baca itu perempuan kalau jamaah sejajar semua. Ya, itu asar dari sahabat ya. Jadi mau sejajar semua. Ya, tidak ada yang maju sedikit imam. Ya. Jadi semua softnya sama untuk perempuan. Ini wallahu a'lam. Nah tadi terkait nyamuk ya. Nah nyamuk kadang kalau kita ini tidak diceplek kan masih nyium ganggu. Kira-kira masuk gimana Ustaz? Ya. Kalau ininya latah ya, artinya tidak sengaja tidak apa-apa ya. Itu membatalkan sholat tidak membatalkan sholat meskipun sengaja ya. Tapi itu mungkin bagian yang makruh. Tapi jangan sampai Pak kita kalah sama nyamuk ya tuh, gara-gara nyamuk sholat orang musuh ya. Sebenarnya kan boleh tuh membiarkan nyamuk itu tuh. Bahkan nyamuk nempel saja kan kita biarkan boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kita saking nikmatnya menikmati sholat itu Pak. Nyamuk kira kroso. Malah menikmati tempat nyamuk. Dulu ada sahabat itu sedang berjaga. Kena panah Pak. Jelek. Dicabut enggak panahnya? Tidak Pak, kenapa? Nikmat sekali sholatnya. Ada orang segitu nikmatnya kan sholat. Ini lagi nyamuk, gedenya sapiro. Itu keimanan para sahabat itu. Panah itu tidak sekali Pak. Datang lagi, jelek berikutnya. Tetap sholat. Masya Allah.
Allah alam. Kalau kita sedang sholat, misalnya sarung ini udah, Nah, itu kita gunakan nah, batal nggak? enggak Pak. Boleh ya, kita sedang sholat kok sarungnya pengen melorot. Nah, ini dapur ya, kenapa? Ini auratnya akan terbuka. Ini bahkan akan mengganggu yang lain Pak. Ya kan tidak enak itu nek sarungnya melorot. Ya, maka Pak boleh silahkan sarungan sebisanya. Ya, dia caranya diwel-wel. Ya kan? Ini boleh, itu artinya Pak, itu gerakan yang diperbolehkan. Kenapa? Kalau tidak maka aurat akan tersingkap. Bahkan itu gerakan itu menjadi wajib karena menutup aurat, syarat sahnya sholat. Wallahu a'lam. Iya Pak. Iya. Jadi ketika posisi sujud itu kan posisinya itu nempel, Nah, tapi terhalang oleh peci atau sesuatu itu nah. gimana? Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh peci itu menghalangi jidat. Ya, ini bagian dari tempat sujud juga. Kan semua biarkan ikut sujud. Ya, biarkan semuanya ikut sujud. Ya, kecuali Pak memang kita cari penghalang khusus ya, ikat gitu ya. Nah, itu memang sengaja memang ya. Kalau ini peci tidak masalah. Bahkan kalau kita lihat para sultan dulu itu wajahnya gede-gede gitu, ya sholat begitu ya. Termasuk ya rambut ini ketika ada yang ya biarkan saja, biarkan dia ikut sujud, tidak perlu kita apa ini ya, singkirkan ya, kerikil biasa saja, biarkan itu biar masuk di bagian sujud ya, tidak apa-apa Pak ya. Wallahu a'lam. Itu untuk yang tadi waktu Bapak melakukan sholat, kemudian mungkin namanya sangat mengganggu. Mungkin namanya ini cuma keluar darah, itu membatalkan wudhu atau sholat. Menjadi ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Kita dulu sudah bahas ya, nyamuk itu tidak memiliki darah merah, berarti nyamuk itu tidak najis. Bangkainya ya, berarti bangkainya tidak najis. Pertama jelas ya, bangkainya tidak najis. Kemudian sekarang darah, itu darahnya manusia atau darah nyamuk? Darahnya manusia. Sekarang yang hukum darahnya manusia itu najis atau tidak ya. Ini istilah ulama ya. Kalau saya ambil bahasanya darah manusia itu tidak najis. Karena berdasarkan ya tadi itu ada sahabat dipanah itu. Ya, Nabi tidak mengingkari, tidak ya. Yang najis itu darah haid, itu najis ya. Kalau darah manusia tidak najis ya. Wallahu a'lam. Kalau seumpama sudah sholat di rumah, tapi dengar azan lantas ikut jamaah masjid, boleh enggak? Oh boleh Pak Mak, justru ini bapak-bapak ya, Boleh. sholatnya harus di masjid Pak. Laki-laki sholatnya di masjid ya. Diusahakan betul ke masjid ya. Kemudian Pak ya, ternyata sudah sholat di rumah ya. Jadi ceritanya ya kan ra ngerti nek nang masjid ono jamaah ya. Dia sedang sholat di rumah ya. Wis takbiratul ihram. Boleh dan batalkan, wallahu alam. Saya tidak tahu jawabannya. Ya, apakah dia harus ya membatalkan sholatnya untuk ikut berjamaah? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Tadi kan disampaikan bahasanya laki-laki itu sering kelihatan belakangnya itu kasar, tapi boleh nggak ketika tahu nggak nutup, yang kiri itu narik baju, ya kan buat sujud itu gimana? Yang kiri itu tarik yang belakang, di sujudnya cuma tangan satu. Ya, anggota sujud itu kan 7 Pak. Ya, ini kening, tangan, lutut dan kaki itu anggota sujud. Sekarang kalau yang kiri untuk narik itu pripun gitu. Ya. Ya.
Wallah alam Pak, semoga boleh Pak. Wallah alam ya, saya tidak tahu ya. Maka ini pentingnya ya, tutup semua potensi yang mengurangi atau membatalkan sholat. Yang mengurangi kekhusyuan saja itu dihilangkan. Contoh Nabi itu kan ada tirai itu Pak mengganggu kekhusyuan sholat. Nabi perintahkan apa kepada Aisyah? Tolong kembalikan itu tirai itu. Ini sebenarnya kan tidak membatalkan sholat, yang mengganggu kekhusyuan sholat. Maka yang mengganggu semua hal yang mengganggu sholat itu dihilangkan ya. Kayak ya, pakaian itu ya yang bagus lah. Orang beri tulisannya semero-mero ya Pak. Nah, itu membuka potensi yang lain untuk membaca. Terus mohon maaf, termasuk di kampung saya itu saya lihat ada anak-anak itu ya masih kecil-kecil tuh Pak. Ya seratu gede kayak kelambine apa namanya? Mukenane. Iku gambar film-film kartun saiki lho, Pak. Apa kayak sing beruang kan lho? Karo cacile kudungan kae. Masa. Ah, itu kan iki ya salat ora kan. Ya ini ganggu, Pak ya. Maka ya Ibu, ya Bapak kalau membelikan ya yang bagus lah ya. Ya mungkin gambar ya bunga ya. Yang kok malah gambar paman-paman Seva. Iya itu kan film Hindu lagi itu kan. Cari maka ini penting jangan sampai mengganggu kekhusyuan orang lain dan sedang sholat. Maka kita tutup semua peluang itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terakhir, apa namanya? Misal kita dari bepergian sampai rumah, kita sholat zuhur misalnya, tapi kita sudah rukuk, adzan asar, itu apakah masih sah nggak sholatnya? Masih ya teruskan saja ya. Siapa dapat 1 rakaat maka dia dapat sholat. Tapi kalau belum rukuk ya tidak masalah, teruskan saja misalnya. Teruskan saja sholatnya ya. Ya kan darurat kondisinya tuh nah, sudah lanjutkan saja. Kalau itu tahajud terus adzan subuh Lanjutkan, selesaikan sholatnya ya, tidak perlu membatalkan. Tapi kalau sunnah di masjid terus qomat, itu karena apa? Sudah sholat wajib. Kalau tadi adzan kan belum ada kewajiban yang lain ya. Kalau sudah sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, kalau sudah iqomah maka segera untuk sholat itu dibatalkan karena mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Wallahu a'lam. Itu kalau Jumatan itu kita sholat terus ada adzan. Itu sholatnya sunnah. Qobliyah. Itu kalau ada adzan itu bagaimana? Oh, iya. Setelah khotib menjalankan tugas itu sholat sunnahnya itu bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi masuk masjid telat Pak ya. Ya kadang-kadang telat orang bentino loh Pak ya. Sok-sok gitu ya telat. seminggu pisan. Seminggu pisan ya padha wae. Ya mungkin ya sok telat ya. Ke masjid sedang ada bagaimana sholat? Segera sholat. Kenapa? Mendengarkan khutbah itu lebih penting, lebih utama. Nah tentunya ya segera kalau sholat tahiyatul masjid dengan agak dipercepat Pak. Artinya ambil batas tumukninah yang paling bawah ya, paling rendah. Ya tetap buat semuanya tapi cepat ya. Ya baca kalau surat ikhlas saja lah atau bagi dua kan. Atau tidak baca juga ada masalah. Ya, kemudian sekarang kalau sedang khutbah bagaimana? Nah, kalau tadi kan adzan segera sholat toh? Sekarang sudah khutbah bagaimana? Apakah sholat tahiyatul masjid? Tetap sholat tahiyatul masjid ya. Karena ini Nabi pernah menyampaikan ketika Nabi khutbah ada sahabat langsung duduk. Nabi perintahkan apa? Suruh berdiri untuk sholat ya. Jadi itu ya Pak ya. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah. Satu penguatan tadi Ustaz. Saya pernah mendengar pengajian ketika sholat tahiyatul masjid, kebetulan adzan itu langsung qomat.
Tetapi kalau dia belum mendapatkan 2 rakaat itu membatalkan. Tapi kalau sudah dapat 1 rakaat suruh melanjutkan. Gimana Pak? Saya belum paham. Jadi kita sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Tapi sudah mulai ya. Nah, nggak tahunya muadzin qomat. Nah, kita baru sudah dapat 1 rakaat. Kalau ke sana qomat, katanya sholatnya suruh menyelesaikan karena sudah 1 rakaat. Tapi kalau belum, nah itu informasi. Bismillah wassalatu wassalamu. Tetap saja Pak, wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Karena takbiratul ihram bersama imam itu memiliki keutamaan. Ya. Kecuali Pak sudah rakaat, mungkin ikomatnya suwe gitu. Nah, ya kan? Ada kan orang-orang itu yang ikomatnya lama tuh Pak. Ya mungkin kalau dia bisa menyesuaikan, artinya bisa nanti dia salam itu bisa dapat takbiratul ihramnya imam, maka silahkan. Kalau tidak bisa, mungkin ini tidak nyampe takbiratul ihram imam, tidak batalkan. Ya, karena memenuhi yang wajib. Ya, takbiratul ihram bersama imam itu ada keutamaan tersendiri. Ya, yang sholatnya berapa? 40 kali, 40 hari ya. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, terbebas dari 2 kan? Ya, munafik dan api neraka. Masya Allah. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.